Mira dari Baranggemjang, Ambarawa, Semarang, Ustadz. Ya. Saya mau tanya, Ustadz. Saya pernah sholat berjamaah, tapi imamnya itu selalu mau sholat itu diawali dengan membaca La ilaha illallah 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, terus usolli. Tapi saya itu tidak ikut membaca itu. Sahkah, Ustadz, sholat saya itu? Yang kedua, saya mohon dijelaskan surat Alif Lam Mim itu, Ustadz, yang artinya kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu menegakkan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan, dan mereka juga beriman kepada yang gaib dan juga beriman kepada wahyu yang kami turunkan kepadamu dan yang sebelum kamu. Dan mereka juga yakin akan datangnya hari akhir. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Itu saya mohon dijelaskan, Ustadz. Yang ketiga, dulu saya pernah bilang sama Ustadz bahwa rumah saya itu berhadapan-hadapan dengan gereja. Nah, kemarin itu waktu Natalan, saya itu diundang, tapi saya tidak berangkat karena saya sudah tahu inna dina indallahi Islam gitu ya, Ustadz ya. Natina. Ya. Innatina indallahi Islam. Nah, terus saya itu malah diberi snack banyak sekali, Ustadz. Nah, saya itu mau tanya, snack itu boleh dimakan apa enggak? Ya, terus? Ya, cuma itu, Ustadz. Tanya saya kepada Ustadz, kok bilih wonten kalepatan kawula, anggen kawula matur, kawula pribadi nyuwun gunging pangapunten kang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah salatnya ibu tadi sah. Ya, kalau salatnya ibu benar sah. Perkara imamnya baca sholim, baca ini sebelum sholat ya biarkan saja. Minggu yang bawa kandani ya orang buku. Nah, yang penting kita sholat, imamnya sholatnya betul, kita ikuti, ya dah, sudah. Tidak mendahului imam yang keliru dalam gerak-geraknya sholat, nanti ditegur, kalau tidak itu diikuti, insya Allah sholatnya sah. Ya, itu mengenai sholat. Nah, kemudian surat Al-Baqarah tadi, ibu di sana belum ikut gelombang pengajian di NTA atau di? Sudah. Sudah, belum dapat pelajaran tafsir ya? Ya sudah. Nah, jadi waktu itu diterangkan tafsir itu nggak paham, pas nggak masuk itu. Padahal itu tafsir awal surat Al-Baqarah kan? Ya, diterangkan di situ zalikal kitabu la roiba fihi hudalil muttaqin. Alif Lam Mim, yang artinya Alif Lam Mim nggak ada yang tahu kecuali Allah, ya dah. Kemudian di sana berikutnya ayat 2, zalikal kitab, maksudnya kitab itu maksudnya kitab Al-Qur'an. La roiba, tidak diragukan. Tidak ragu apa? Tidak ragu kalau Quran itu benar. Tidak ragu kalau Quran itu wahyu dari Allah. Sebab ada orang-orang kafir dulu menuduh Quran itu bukan wahyu dari Allah, tapi itu buatan dari manusia atau buatan dari Muhammad, atau Muhammad pernah dibacakan kitab-kitab orang dulu terus dikabarkan pada Muhammad, terus dia menjelaskan. Nah, seolah-olah mengertinya membaca kitab, karena Nabi kan tidak bisa membaca kitab, dibacakan orang lain, dibacakan pada Nabi Muhammad terus untuk menerangkan. Nah, padahal Quran itu wahyu dari Allah yang tidak diragukan kebenarannya. Maka kalau itu Al-Quran, apapun bunyinya dalam Al-Quran pasti benar, tidak boleh kita ragu. Dan wahyu, Quran itu wahyu dari Allah. Maka Allah juga mengatakan, ya, bahwa apa yang disampaikan dari Rasulullah itu
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan dari Rasulullah tentang Quran itu bukan menurut hawa nafsunya, tapi yang disampaikan dari Rasulullah dari Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Nah tujuannya, fungsinya apa? Quran diturunkan itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang akan bertakwa. Maka kalau orang ingin bertakwa, supaya menjadi orang yang bertakwa, petunjuknya menjadi orang takwa itu Quran. Dengan kata lain, tidak mungkin orang bisa menjadi orang bertakwa tanpa mempelajari, memahami Al-Quran. Ya, maka Allah katakan, wa ana hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili dalikum wasakum bihi. Nah, tutupannya la'allakum tattaqun. Ya. Surat Al-Imran 153. Ini Al-Quran ini jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Kalau kepingin jalan lurus, ikutilah Al-Quran. Wala tattabi'u subula, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau kita menginginkan jalan yang lurus kok yang ditempuh selain Al-Quran, ketahuilah selain Al-Quran itu fatafaraqu bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasakum bihi, untuk mengikuti Al-Quran itu kami wasiatkan kepadamu, perintahkan oleh Allah kepadamu mengikuti Al-Quran. Agar apa? La'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin menjadi orang bertakwa, ikuti Quran. Kalau ingin jadi orang bertakwa, kok yang ditempuh, yang diikuti bukan Quran, tidak akan sampai, malah akan makin jauh, berporak-peranda, berpisah-pisah dengan Al-Quran makin jauh. Itulah, ya, dari kalilahu dan mutaqin. Alladzina, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu orang yang percaya adanya yang gaib. Nah, karena yang gaib itu yang tahu hanya Allah, maka hal-hal yang gaib itu yang diterangkan oleh Allah. Jangan gaib itu terus gendruwo, memedon, ya, terus apa itu? Tetek bengek itu lah, ya, gunung peringis, terus tempat angker, tempat keramat dan sebagainya itu gaib itu tidak ada. Orang kena tenung, kena santet itu tidak, bukan. Orang kena tenung, kena santet itu renek. Tenung santet itu orang nyakiti orang dari jarak jauh gitu. Nah, ya, saya ngomong siapa unawi. Nah, dukun ya toh. Nah, kalau Indonesia itu banyak dukun yang pinter nyantet, pinter nenung, kenapa sampai dijajah 350 tahun? Tukangnya santetnya ngendi? Ya. Nah, ya, penjajah Belanda, jenderal Inggris, jenderal Londo, santet kabeh. Ya, santet metengnya dileboni Inggris ngono wis ra iso berbuat apa-apa, ya. Nah, itu tidak ada, itu hanya goib yang dibuat sendiri terus ditakuti sendiri. Ana meneh tempat itu ana sing tunggu gendruwo, jare gendruwo yang rupane apa? Nah, gendruwo kok sarunge kotak-kotak. Nah, terus marani wong pak bojone ra enek, jare terus anake ora normal diarani iki dhisik dikeloni gendruwo kok. Nah, itu monggo menghilangkan jejak aja. Ora enek gendruwo ngono ki ra enek. Gendruwo kok mlebune ngerokok, ya. Gara-gara lah terus nganggo sarung. Gendruwo kok sarungan rokok, berarti manusia itu. Nah, jadi ora enek, jangan percaya gitu. Maka percaya yang gaib yang tidak diterangkan dalam Al-Quran kita harus hilang. Tidak ada. Yang terangkan hadis. Kalau hadis Nabi tahu yang gaib itu diberitahu oleh Allah. Kalau tidak diberitahu, Nabi ya tidak tahu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang yang pertama itu mendirikan sholat. Ya, maka orang tidak sholat, jangankan takwa Islam saja tidak. Ya, mantaroka sholat, fakot kafar. Siapa meninggalkan sholat, dia kafir. Islam aja tidak, maka jadi takwa, dia kafir. Ya, baik itu zakat, membayar zakat, orang Islam itu membayar zakat. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau diberi rezeki oleh Allah, sebagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah diinfakkan. Maka di sini dipraktekkan, diantara diajarkan. Ya, kalau kita dapat rezeki dari Allah, ya,
Umpamanya 1 bulan 1 juta rupiah, keluarkan zakatnya 25.000 rupiah, bersihkan. Jadi akhirnya kalau kita punya uang 1 juta rupiah, yang 975 itu yang milik kita, yang 25 bukan milik kita. Maka itu keluarkan 25, baru yang lain dibelanjakan untuk kita. Nah, itu diajarkan sini. Nah, yang begitu itulah ulaika humul muflihun. Orang itu orang yang beruntung. Ya, maka orang beriman itu tidak sekedar sholat, tapi kalau dapat rezeki harus dikeluarkan bagian kecil, dikeluarkan zakatnya. Itu orang yang beruntung. Ya, itulah Ibu, saya tadi. Kemudian snack yang diberikan oleh jadi kalau diundang, walaupun rumahnya depan-depanan gereja, rumah saya juga begitu Bu, bersebelahan dengan gereja. Ini tembok gereja, ya, gandeng tembok dengan saya itu rumah saya. Jadi menghadap ke utara, gereja itu sebelah barat saya sebelah timurnya, gandengnya tembok sebagian untuk gereja, sebagian untuk saya. Nah, ya, kalau ada Natalan ya diundang. Tapi karena sudah tahu, kayaknya tidak mengundang. Tapi menutup jalan, karena itu depannya jalan. Dan masang teror itu ya minta izin untuk ya ada, silahkan pakai. Ya, diundang, kalau dulu diundang, memang saya diundang, tapi sudah tahu sekarang tidak usah diundang. Ya, kalau diberi makanan, snacknya, atau roti, apa-apa itulah, boleh dimakan apa enggak? Boleh dimakan. Nah, Ibu tadi tanya pada Natalan kan ada beberapa yang lalu. Makanannya dimakan apa diapakan itu? Sudah habis Bu, dimakan apa enggak? Ya, dimakan kok ditanyakan. Umpama tidak boleh dimakan, biasa harus ngetoknya, mau dimakan. Jadi dimakan, senangnya boleh. Yang tidak boleh kalau ada sembelihannya, misalnya ada membeli ayam, dibuat tingkung apa itu, dibeli ayam untuk Natalan, untuk selamatan, kalau orang Islam untuk selamatan, itu nggak boleh dimakan. Karena itu disembelih bukan karena Allah, ya. Tapi kalau makan yang lain, apa buah, apa roti, apa yang lain boleh dimakan. Halal itu. Ya, apalagi yang lain.